Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Mbak Siva hadir? Mbak Ulan hadir? Mbak Sari hadir? Nah, hari ini hadir semuanya ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum menuju ke pembelajaran, Ibu Guru ingin mengajak kalian, anak-anak semuanya, mengingat perjuangan para pahlawan Indonesia dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, semangat semuanya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran ya. Ada yang masih ingat mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu? Kita belajar tentang apa ya anak-anak? Siapa yang masih ingat? Acungkan jarinya. Iya betul, kita belajar tentang volume bangun ruang. Itu mempelajari tentang kubus dan balok. Nah, volume kubus itu apa ya rumusnya? Siapa yang masih ingat? Betul sekali, sisi kali sisi kali sisi. Kalau volume balok apa coba? Panjang kali lebar kali tinggi. Iya betul sekali, pinter-pinter ya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang penafsiran data. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara mengumpulkan data dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis data diri atau lingkungan dengan percaya diri. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengumpulkan data dengan percaya diri. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, maupun diagram garis dengan percaya diri. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Itu ada 2 gambar, yaitu anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kira-kira mereka berdua itu sedang memegang apa ya anak-anak? Ya betul, KMS. Apa itu KMS anak-anak? Siapa yang tahu? KMS yaitu Kartu Menuju Sehat. Nah, setiap sekolah atau seluruh siswa di sekolah itu harus dicek kesehatannya atau di screening. Setiap siswa dikontrol kesehatannya, mulai dicek dari tinggi badannya, kemudian berat badannya, golongan darah. Nah, dan juga biasanya itu ditanyakan umurnya. Nah, di setiap sekolah itu harus
mempunyai data KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa itu bisa digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada siswa yang memiliki gizi baik, ada siswa yang memiliki gizi ideal, dan juga ada siswa yang memiliki gizi buruk. Nah, apakah anak-anak saat ini sudah mengetahui tinggi badan kalian, berat badan kalian, kemudian nomor sepatu kalian? Kalau nomor sepatu pasti kalian sudah mengetahui ya. Kalau tinggi badan dan berat badan saat ini sudah mengetahui? Coba Mbak Wulan, tinggi badannya berapa? Tidak tahu. Kalau berat badannya 25. Ya, itu merupakan data diri kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari data diri. Nah, coba kalian amati lagi gambar ini. Itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang perempuan namanya siapa? Coba. Siti. Tinggi badannya berapa? 130 cm. Kemudian berat badannya berapa? 40 kg. Dan golongan darahnya O. Kemudian ukuran sepatunya 35. Kemudian untuk anak laki-laki namanya siapa? Udin. Tinggi badannya berapa? 150 cm. Berat badannya 50 kg dan golongan darahnya A. Kemudian ukuran sepatunya nomor 36. Itu merupakan contoh dari data diri Siti dan data diri Udin. Nah, setiap orang itu memiliki data pribadi, yaitu data yang berhubungan dengan diri kita masing-masing. Misalnya saja Mbak Sari memiliki tinggi badan 130 cm. Sedangkan Mas Farid mempunyai tinggi badan 150 cm. Nah, itu kan berbeda. Jadi tinggi badan dan berat badan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, materi kita hari ini kan tentang penafsiran data. Nah, sebelumnya anak-anak harus mengetahui apa itu data. Kita sudah pernah mempelajarinya, yaitu waktu kalian kelas 4 semester 2. Nah, ada yang masih ingat apa itu data? Siapa yang masih ingat? Tidak ada. Jadi data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, serta data itu adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, jadi data itu bersifat benar dan nyata. Dan jika diperlukan bagi penerimanya itu masih memerlukan pemrosesan atau masih diolah, itu disebut dengan data. Data itu ada yang bentuknya itu ada yang huruf, kemudian ada angka, ada juga simbol dan juga gambar. Modelnya itu bermacam-macam. Untuk memperoleh data bagaimana caranya? Yaitu mencari sebuah informasi. Nah, informasi itu merupakan hasil pengolahan atau pemrosesan data. Kemudian metode untuk mengumpulkan data kira-kira apa saja ya? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, metode pengumpulan data itu kita bisa menggunakan angket, melalui wawancara, atau melalui sebuah pengamatan atau observasi, bisa melalui tes, atau juga menggunakan dokumentasi. Itu untuk memperoleh sebuah data. Coba diulangi metode untuk memperoleh data. Tadi apa saja? Yaitu ada
melalui angket. Kemudian apalagi? Wawancara. Kemudian pengamatan atau observasi. Kemudian ada tes dan dokumentasi dan sebagainya. Kemudian data itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kira-kira data primer itu yang bagaimana ya? Data primer itu data yang diperoleh secara langsung dengan misalnya mengukur tinggi badan maupun berat badan. Itu merupakan contoh data primer. Misalnya dari pihak sekolah ingin mengukur badannya Mas Farid dan Mbak Sari misalnya. Itu merupakan contoh data primer yang diperoleh secara langsung. Kemudian kalau data sekunder yang bagaimana? Nah, data sekunder itu data yang diperoleh tidak secara langsung. Misalnya apa ya? Misalnya golongan darah. Contohnya itu golongan darah. Kan tidak mungkin setiap siswa itu setiap membutuhkan data golongan darah itu dicek. Nah, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu membutuhkan golongan darah, mengetahui golongan darah siswanya masing-masing. Nah, itu tidak mungkin dicek setiap 1 tahun sekali, tetapi cukup 1 kali dalam beberapa tahun, bahkan seumur hidup. Karena misalnya sekolah ingin membutuhkan golongan darah anak-anak kelas 6. Nah, itu dari pihak sekolah atau ibu guru bisa mengecek atau mencarinya di UKS. Nah, itu merupakan contoh data sekunder, itu data yang tidak diperoleh secara langsung. Nah, bisa diulangi apa coba tadi data primer? Iya, betul, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Kalau data sekunder apa coba? Ya, data yang tidak diperoleh secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data. Pengumpulan data tadi bisa melalui apa saja? Ya, bisa melalui angket, kemudian tes, kemudian observasi atau pengamatan, ya betul. Kemudian dokumentasi, ya betul. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pengumpulan data dengan tes. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Itu ada Pak Guru dan murid-muridnya. Itu kira-kira sedang ngapain ya anak-anaknya? Ya, mengerjakan. Nah, itu sedang melakukan ujian atau ulangan. Nah, ulangan itu fungsinya untuk apa ya? Itu agar mengetahui kemampuan siswa, setiap siswa. Nah, dengan adanya ulangan itu, anak-anak kan nilai ulangannya pasti berbeda-beda. Itu akan memperoleh sebuah data dari hasil ulangan tersebut, baik itu ulangan UTS, ulangan harian, maupun UAS. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ini, yaitu data nilai ulangan yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01, yaitu pada mata pelajaran PPKN, yaitu ada yang mendapat nilai 80, 65, ada yang 70, 75, 80, 95, kemudian ada yang mendapat nilai 85. Nah, ini merupakan data nilai ulangan siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Nah, kira-kira dari data ini nilai yang paling kecil berapa? Nilai yang paling rendah? Coba. Berapa anak-anak nilai yang paling rendah? Iya, betul, itu 65. Ada berapa orang ya?
1. Nah, kemudian nilai yang tertinggi berapa? Ya, betul, 95. Ini nilai tertinggi. Ada berapa orang ya? Kita hitung ya. Ada 1. Kemudian mana lagi coba? Ya, ini 2. Berarti nilai tertingginya ada 2, yaitu 95. Jadi, nilai tertingginya yaitu 95, yaitu ada 2 orang. Kemudian yang mendapat nilai terendah yaitu 65, ada 1 orang. Ini merupakan data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01 PPKN, nilai ulangan PPKN. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau bisa disebut wawancara. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ya anak-anak itu? Iya, betul, yaitu sedang bercakap-cakap. Kira-kira percakapan apa ya? Apa coba yang dibicarakan Lani dan Danu? Itu mereka menanyai kesukaan buah masing-masing. Ya. Nah, itu merupakan contoh mengumpulkan data melalui wawancara atau bertanya secara langsung. Dari beberapa pertanyaan itu nanti bisa mendapatkan sebuah data. Misalnya saja Bu Guru ingin bertanya kepada Mas Farid. Mas Farid suka buah apa? Anggur. Nah, kemudian kalau Mbak Ulan suka buah apa? Pepaya. Kalau Mbak Dina suka buah apa? Jeruk. Nah, dari ketiga orang tadi yaitu ada Mas Farid, Mbak Sari, dan Mbak Dina, mereka menyukai buah yang berbeda. Nah, itu bisa dijadikan sebuah data melalui bertanya secara langsung, yaitu tadi Ibu Guru bertanya kepada Mas Farid, Mbak Dina, dan Mbak Sari. Nah, sekarang pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan cara isian singkat atau melalui angket. Nah, kira-kira yang bagaimana ya? Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, itu ada sebuah data, ada sebuah lembar. Nah, itu biasanya diisi oleh anak-anak yang misalnya anak-anak kelas 1 yang mau masuk kelas 1 misalnya. Itu kan biasanya disuruh mengisi tentang data diri mereka, mulai dari nama lengkapnya, kemudian alamat rumah, kemudian nama ayah, nama ibu, tinggi badan, berat badan. Nah, itu merupakan angket atau disebut isian singkat. Contohnya itu seperti gambar berikut. Nah, pernah nggak anak-anak disuruh mengisi seperti itu? Nggak pernah? Pastinya pernah. Itu mungkin waktu kelas 1. Nah, itu pasti disuruh mengisi itu. Masih ingat nggak anak-anak? Iya, ada yang masih ingat. Nah, itu merupakan contoh pengumpulan data melalui angket atau isian singkat. Jadi nanti dari murid-murid, dari data murid-murid itu Ibu Guru bisa membuat sebuah data. Oh, ternyata murid A ini tinggi badannya segini, kemudian anak B ini tinggi badannya segini. Nah, itu nanti bisa dibuat sebuah data. Kemudian yang keempat yaitu melalui pencatatan langsung atau pengamatan atau disebut juga observasi. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini.
Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan ibu guru itu dan anak tersebut? Apa anak-anak? Ya, yaitu ada yang satu siswa yang menimbang, kemudian ya pengukuran tinggi badan. Itu merupakan contoh dari pencatatan secara langsung. Jadi nanti setelah ibu guru itu mengetahui tinggi badan dan berat badan masing-masing siswa, kemudian ditulis di data, dijadikan sebuah data. Misalnya saja ibu guru ingin mengetahui tinggi badan dan berat badan murid-murid kelas 5. Nah, ibu guru bisa melakukan pengamatan secara langsung. Itu anak-anak disuruh